Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama saya Nadia Rosmanita Sari selaku dosen statistik ya di jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Pada pertemuan hari ini yaitu pertemuan keempat, saya akan membahas terkait distribusi frekuensi dengan pokok-pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu bagian-bagian distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi. Dan yang keempat yaitu membuat histogram dan juga poligon frekuensi. Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dari distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Seperti contoh yang sudah saya buat di sini. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel, yaitu tabel 1 model perusahaan X. Nah, untuk tabel model perusahaan X ini terdapat dua kolom, yaitu kolom modal dan juga kolom frekuensi. Nah, untuk kolom modal di sini nilainya sudah saya buat interval, yaitu 50 sampai 59, kemudian interval yang kedua yaitu 60 sampai 69, kemudian 70 sampai 79, sampai 90 hingga 99. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke penyusunan distribusi frekuensi, saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari distribusi frekuensi berikut ini. Nah, di sini sudah saya tuliskan di sebelah kanan untuk nomor 1 yang harus kita ketahui dari distribusi frekuensi itu banyaknya kelas. Berpedoman pada tabel 1 modal perusahaan, banyaknya kelas di sini adalah 5 kelas. Kelas yang pertama yaitu 50 sampai 59, kelas yang kedua 60 69, kelas yang ketiga yaitu 70 sampai 79, untuk kelas yang keempat yaitu 80 sampai 89, dan kelas yang kelima adalah 90 hingga 99. Kemudian untuk bagian-bagian distribusi yang kedua yaitu batas-batas kelas. Nah, di sini batas-batas kelas sudah saya jelaskan. Di sini untuk batas-batas kelas di kelas pertama yaitu 50 sampai 59, batas kelasnya adalah 50 dan 59. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu 60 dan 69. Kemudian untuk yang ketiga, kelas yang ketiga, batas kelasnya yaitu 70 hingga 79. Kemudian hingga kelas kelima yaitu untuk batas kelasnya yaitu 90 hingga 99. Kemudian untuk yang ketiga, bagian distribusi frekuensi yang ketiga yaitu batas bawah kelas. Jadi batas-batas kelas ini dibagi menjadi dua, ada batas bawah kelas dan ada batas atas kelas. Nah, untuk untuk kelas pertama, batas bawahnya adalah 50 dan batas atasnya adalah 59. Kemudian untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 60, kemudian batas atasnya adalah 69. Hingga kelas terakhir, untuk batas bawahnya adalah 90, batas atasnya adalah 99. Seperti itu. Kemudian selain ada batas bawah dan batas atas, juga ada tepi bawah dan juga tepi atas kelas. Nah, untuk tepi bawah dan tepi atas kelas, untuk kelas pertama, tepi bawahnya adalah 49,5 dan juga tepi atasnya adalah 59,5. Kenapa untuk tepi bawahnya diperoleh 49,5 untuk kelas pertama? Karena rumusnya adalah 50 dikurangi 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas, yaitu batas atas, ditambahkan 0,5. Sehingga ketika kita menanyakan tepi bawah dari kelas pertama, yaitu batas bawahnya 50, kemudian dikurangi 0,5, sehingga tepi bawah diperoleh 49,5. Sedangkan untuk batas atas, sedangkan untuk tepi atas dari kelas pertama diperoleh rumus sebagai berikut. Jadi batas atas ditambah 0,5, yaitu batas atasnya 59 ditambah 0,5
hingga tepi atasnya diperoleh 59,5. Begitu juga untuk kelas-kelas yang lain. Misalkan untuk tepi bawah kelas kelima yaitu 89,5. Kemudian untuk tepi atasnya dari kelas kelima adalah 99,5. Baik, saya lanjutkan untuk bagian distribusi frekuensi yang lain, yaitu ada titik tengah. Bagaimana cara memperoleh titik tengah? Jadi untuk memperoleh titik tengah, itu rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contohnya di sini untuk menghitung titik tengah. Untuk menghitung titik tengah dari kelas pertama, titik tengah kelas pertama adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dibagi 2. Karena di sini batas bawah dari kelas pertama adalah 50, kemudian batas atasnya adalah 59, kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 54,5. Oke, kita di sini menggunakan koma. Seperti itu. Jadi di sini diperoleh untuk titik tengah dari kelas pertama adalah 54,5 dan seterusnya hingga kelas ke-5. Harus dicari satu-satu. Kemudian untuk bagian distribusi frekuensi yang terakhir yaitu interval kelas. Nah, di sini interval kelasnya yaitu 50 hingga 59 untuk kelas pertama. Kemudian interval kelas yang kedua yaitu 60 hingga 69 dan seterusnya hingga kelas kelima. Oke, begitu untuk bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Kemudian kita lanjutkan untuk materi berikutnya, topik berikutnya yaitu penyusunan distribusi frekuensi. Jadi ada beberapa tahapan di sini yang sudah saya rangkum menjadi satu untuk tahapan-tahapan dalam penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kita harus mengurutkan data. Jadi data itu harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jangkauan atau range. Jadi di sini kita harus menentukan jangkauan atau range-nya. Dengan rumus range atau jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi kita cari dulu data terbesarnya berapa, kemudian dikurangi dengan data terkecil. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas yang disimbolkan dengan huruf K kecil. Dengan rumus K kecil sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi N-nya di sini adalah banyaknya data. Misalkan yang kita ketahui di sini untuk banyaknya data di sini adalah 100. Jadi N-nya di sini N ini itu adalah 100. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3 log N, 3 log 100 sama dengan berapa? Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu kita harus menentukan interval kelasnya dulu yang disimbolkan dengan huruf I. Jadi untuk menentukan interval kelas dengan menggunakan rumus R dibagi K atau jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jadi jangkauan yang disimbolkan dengan huruf R dibagi dengan banyaknya kelas yang sudah kita hitung sebelumnya di tahap sebelumnya. Kemudian setelah diperoleh interval kelasnya, maka kita harus menentukan batas bawah kelas. Biasanya untuk menentukan batas bawah kelas itu dimulai dari kita mencari data terkecil dari data mentah yang sudah kita urutkan tadi. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke contoh ya di sini. Di sini saya punya data mentah ya, data mentah jumlahnya 40 data. Nah, bagaimana caranya kita menyusun distribusi frekuensi ke dalam sebuah tabel dan juga ke dalam sebuah grafik, yaitu grafiknya poligon frekuensi dan juga histogram. Berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya yang sudah saya jelaskan di sini,
Ini ya, berdasarkan sudah saya jelaskan sebelumnya, itu langkah pertama atau tahapan pertama, yaitu yang pertama mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Jadi di sini kita harus mengurutkan dulu data yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan data mentah ini. Nah, di sini sudah diperoleh data terkecil hingga data terbesar ya, di sini. Kemudian langsung masuk ke tahap yang kedua. Kita harus menentukan jangkauan yang disimbolkan dengan huruf R. Di sini untuk menentukan jangkauan atau range dari data yang ada di sini tadi dengan menggunakan rumus R sama dengan 82 dikurangi 65. Nah, 82 di sini merupakan data terbesar, kemudian 65 di sini merupakan data terkecil, sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 17. Nah, setelah diperoleh range, maka kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu menentukan banyaknya kelas yang disimbolkan dengan huruf K di sini ya. Dengan rumus ini ya, yang sudah kita tulis sebelumnya, di sini. K sama dengan 1 ditambah 3 log 3. 1 ditambah 3,3 log N. Jadi N-nya di sini adalah banyaknya data. Karena tadi sudah saya jelaskan jumlah datanya adalah 40, maka N di sini adalah 40. Kemudian diperoleh hasil akhir yaitu K sama dengan 6,3 yang dibulatkan menjadi 6. Jadi untuk banyaknya kelas nanti 6 ya. Kemudian yang keempat, tahap yang selanjutnya yaitu menentukan panjang interval kelas. Jadi untuk menentukan panjang interval kelas di sini kita menggunakan rumus I sama dengan R per K, yaitu jangkauan per banyaknya kelas. Karena tadi sudah kita hitung ya, untuk range-nya atau jangkauannya adalah 17 dibagi dengan K, banyaknya kelasnya tadi adalah 6. Berarti 17 dibagi 6 sama dengan 2,833. Kemudian dibulatkan menjadi 3 ya di sini. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus menentukan kelas pertama dari data tersebut. Dari data ini tadi kita harus menentukan kelas pertamanya ya. Karena kita tadi sudah menentukan urutan dari data yang terkecil ke data yang terbesar, maka kita pilih untuk batas kelas pertama, batas bawah kelas pertama berdasarkan data terkecil dari data yang sudah diurutkan tadi. Baik, karena kita sudah ketemu ya semuanya, perhitungannya tadi sudah ketemu semuanya, maka kita sudah bisa membuat tabel. Tabel di sini sudah saya buat ya sebelumnya di sini. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk batas bawah pada kelas pertama kita menggunakan nilai 65 karena 65 merupakan data terkecil ya. Kemudian kita tentukan intervalnya. Tadi untuk interval kelasnya adalah 3 ya di sini. Nah, maka kita hitung interval kelasnya mulai dari 65. Jadi 65, 66, kemudian 67. Maka kita tulis untuk batas atasnya di sini di kelas pertama adalah 67. Kemudian kita lanjutkan dengan angka berikutnya yaitu di kelas kedua dengan menggunakan batas bawah 68. Kemudian interval kelasnya tadi 3 ya. Kita hitung sekarang 68, 69, 70. Maka batas atas di kelas kedua adalah 70. Dan seterusnya hingga kelas terakhir yaitu kelas ke-6 dengan batas bawah 80, kemudian intervalnya tadi 3, maka 80, 81, dan 82. Maka kita hitung di sini untuk batas atasnya adalah 82. Baik, kemudian kita masukkan frekuensi masing-masing kelas. Misalkan di sini untuk kelas pertama itu nilai 65 hingga 67, frekuensi atau banyaknya jumlahnya berapa? Kita hitung mulai dari 65, 66, 67. Maka kita tulis di sini adalah 3 frekuensinya. Kemudian di kelas kedua, nilainya mulai dari 68 hingga 70, berapa jumlahnya? Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kita tulis jumlahnya 6. Hingga kelas terakhir di sini, kelas ke-6, untuk nilai 80 hingga 82 jumlahnya berapa? Di sini kita hitung 1, 2. Maka di sini kita tulis frekuensinya adalah 2. Hingga jangan lupa di sini kita harus juga menghitung jumlahnya dari keseluruhan data. Dari keseluruhan data ini jumlahnya adalah 40. Nah, sekarang sudah terbentuk nih tabelnya. Tabel berdasarkan data mentah ini tadi sudah terbentuk. Kemudian bagaimana cara membuat
histogram dan juga poligon frekuensi. Nah, di sini saya sudah membuat suatu contoh bentuk dari histogram dan juga poligon frekuensi. Nah, yang warna biru di sini, diagram batang yang berwarna biru di sini merupakan histogramnya. Sedangkan di sini yang warna orange, garis yang berwarna orange di sini merupakan poligon frekuensinya. Nah, apakah grafik ini sudah bisa dikatakan histogram dan juga poligon frekuensi? Jawabannya adalah belum atau bukan ya. Ini bukan histogram dan juga poligon frekuensi. Kenapa? Karena untuk indeks X-nya di sini menggunakan skala. Sedangkan histogram dan juga poligon frekuensi bukan menggunakan skala yang ada di sini, tetapi dia menggunakan tepi interval dan juga titik tengah. Nah, di sini sudah saya buat ya untuk tepi interval dan juga titik tengahnya. Kemudian, bagaimana cara menghitung tepi interval? Tipe interval itu terdiri dari tepi bawah dan juga tepi atas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini, untuk menghitung tepi bawah dengan menggunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan untuk tepi atas dengan menggunakan batas atas ditambah 0,5. Bagaimana cara menghitung titik tengah? Tadi titik tengahnya rumusnya adalah ini ya. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, diperoleh titik tengah. Kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi, misalkan kita hitung di sini untuk tepi bawah dari kelas pertama, yaitu kelas 65 hingga 67, untuk batas bawahnya di sini adalah 65. Maka tepi bawahnya di sini adalah 65 dikurangi 0,5 hingga diperoleh 64,5. Sedangkan untuk tepi atas dari kelas pertama di sini, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan batas atas, yaitu 67 ditambah 0,5 hingga kelas terakhir diperoleh 79,5 hingga 82,5. Nah, kita masuk ke titik tengah. Bagaimana cara menghitung titik tengah tadi? Yaitu dengan menggunakan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2, sehingga diperoleh titik tengahnya adalah 66 hingga kelas terakhir, yaitu 80 ditambah dengan 82 dibagi 2, sehingga diperoleh 81 untuk titik tengahnya. Nah, kalau sudah diperoleh titik interval, titik tengah, kita baru masuk ke dalam poligon frekuensi dan juga histogram. Nah, di sini sudah saya buat ya untuk poligon frekuensinya dan juga histogramnya. Nah, di sini sudah bisa ya kita katakan sebagai histogram dan juga poligon frekuensi, karena di sini indeksnya kita sudah menggunakan tepi interval, bukan menggunakan skala lagi. Nah, kemudian di sini untuk garis yang berwarna orange tadi mewakili poligon frekuensinya ya. Jadi untuk poligon frekuensi di sini kita kita membuatnya berdasarkan titik tengah. Nah, jadi di sini untuk titik tengahnya dari kelas pertama adalah 66. Jadi letaknya di sini ya. Lurus di sini 66. Kemudian untuk kelas kedua 69 di sini letaknya. Kemudian untuk kelas ketiga 72 di tengah sini. Kemudian untuk kelas keempat 75 di sini. 75-nya di sini. Kemudian untuk kelas kelima 78-nya di sini dan kelas keenam 81-nya ada di sini. Itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk untuk histogramnya di sini yang berwarna biru. Untuk bagian kelas yang pertama yaitu tepi bawahnya di sini adalah 64,5 dan juga tepi atasnya adalah 67,5 untuk kelas pertama. Kemudian untuk kelas kedua di sini tepi bawahnya di sini adalah 67,5 dan tepi atasnya adalah 70,5. Hingga kelas terakhir di sini ya, kelas ke-6, untuk tepi bawahnya di sini 79,5 dan tepi atasnya adalah 82,5. Jadi yang mesti teman-teman ingat di sini untuk indeks yang digunakan untuk membuat histogram dan juga poligon bukan berdasarkan skala, tetapi berdasarkan tepi interval dan juga titik tengah. Nah, itu tadi ya teman-teman semua. Mungkin sekian dulu penjelasan saya terkait distribusi frekuensi. Semoga teman-teman semua paham dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.